Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafal Syafwan dengan NIM akhir 135. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai praktikum survei hidrografi dan eksplorasi dasar laut tentang lajur Perum. Jadi di sini pemeruman ada atau aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh gambaran bentuk permukaan dasar perairan. Data pemeruman sangat dibutuhkan dalam industri lepas pantai maupun transportasi laut. Pemanfaatan data tersebut antara lain dalam hal pemasangan platform lepas pantai, pemasangan pipa bawah laut, dan pengeboran minyak dan gas. Sedangkan di bidang transportasi laut, data pemeruman dibutuhkan untuk pembuatan peta pelayaran sehingga dapat digunakan untuk navigasi jalur pelayaran yang aman. Selanjutnya ini adalah pembuatan lajur Perum. Yang pertama, perencanaan jalur-jalur pemeruman dipersiapkan dengan bantuan komputer sebelum survei batimetri dilaksanakan pada peta petunjuk kerja. Peta per plot disajikan dalam bentuk digital dan memuat informasi dari keseluruhan jalur-jalur sounding maupun jalur cross. Untuk jalur sounding direncanakan tegak lurus terhadap garis pantai dengan interval yang disesuaikan dan jalur melintang. Diusahakan sejajar dengan garis pantai dengan interval jarak tertentu. Fungsi dari peta per plot digital ini akan digunakan sebagai alat bantu petunjuk arah dan jarak dari perahu saat melakukan pemeruman di laut. Nah, ini merupakan tahapan dari jalur Perum. Yang pertama di sini, ini merupakan awal kita membuka aplikasi Google Earth Pro dan kita mencari wilayah yang akan kita bikin lajur Perumnya. Yang kedua, tahap kedua itu kita menentukan acuan Perum dengan mengukur panjang treknya. Jadi ini kita ukur panjang treknya itu berapa yang untuk kita bikin lajur Perumnya. Selanjutnya, ini kita membuat garis panjang dengan menambahkan 3 place mark pada garis yang dibuat dan dicatat titik koordinatnya. Jadi ini kita buat 3 place mark, nanti setiap place mark ini koordinatnya kita catat. Nah, setelah itu pada tahap keempat ini kita membuka map source dan kita masukkan titik koordinat yang tadi kita sudah ambil di Google Earth yang mau kita teliti atau kita bikin lajur Perumnya. Nah, nanti di map source ini ketika sudah kita masukkan titik koordinatnya, itu langsung ada place marknya juga. Jangan nanti ada kita add yang namanya waypoint. Nah, setelah itu kita buat di sini ada lajur utama. Nah, lajur utama ini sebagai lajur Perum pusat. Jadi lajur utama itu adalah lajur Perum yang digunakan sebagai alur utama dalam pemeruman. Nah, yang terakhir ini adalah lajur silang. Jadi setelah kita membuat lajur utama, kita membuat lajur silang. Nah, lajur silang ini adalah lajur Perum yang berfungsi sebagai alur cek silang dalam validasi data Perum. Itu aja untuk penjelasan dari lajur Perum. Nanti setelah ini akan ada video untuk penjelasan mengenai single beam, echo sounder, dan juga GPS yang Garmin. Terima kasih. Seiring dengan perkembangan zaman, pemetaan batimetri dapat dilakukan dengan beberapa metode dan teknologi. Salah satu teknologi untuk pemecahan permasalahan pemetaan batimetri untuk wilayah seperti danau, waduk, dan sungai adalah digunakan alat SBES atau Single Beam Echo Sounder. Tetapi biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan alat tersebut masih dinilai cukup mahal.
sehingga sebagai alternatif digunakan alat fish finder dengan alasan biaya yang lebih murah dan sudah sering digunakan. Namun ada beberapa asumsi, yaitu alat fish finder menghasilkan data kedalaman dengan ketelitian rendah dibanding alat SBES atau Single Beam Echo Sounder. Pekerjaan utama dari survei batimetri ini pada tahap persiapan adalah mendesain skenario pengukuran, mengkonfigurasikan alat fish finder dan SBES atau Single Beam Echo Sounder dengan software HydroPro. Kegiatan pada tahapan pelaksanaan pemeruman yaitu kalibrasi atau bar check, pengukuran draft transducer, dan melaksanakan pemeruman menurut skenario jalur pengukuran yang telah direncanakan. Alat fish finder Garmin Maps Sounder 178C dapat menjadi alternatif dalam pekerjaan survei batimetri, baik pada area seragam maupun variatif, dan memenuhi standarisasi IHO dan SNI. Selanjutnya, berdasarkan uji statistik dengan tingkat kepercayaan 95%, maka dapat dikatakan bahwa data kedalaman hasil pengukuran Echo Sounder Odom secara statistik berbeda signifikan dengan data kedalaman hasil pengukuran fish finder saat posisi transducer berdampingan. Hal ini disebabkan oleh adanya blunder atau outlier data. Sedangkan saat posisi transducer berseberangan, data kedalaman hasil pengukuran Echo Sounder Odom tidak berbeda signifikan dengan data kedalaman hasil pengukuran fish finder.